Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Rumah Ngoprek. Di sini perkenalkan nama saya Bu Nikmah. Saya kebetulan mengajar di SMKN 1 Kota Bekasi. Oke, saya akan coba memberikan satu tutorial tentang cara buat router di Debian 9.6. Oke, saya coba share screen ya. Nah, saya coba share screen. Di sini yang instalasi yang tadi yang udah selesai, saya akan coba cloning. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita nggak usah nginstal lagi instalasi karena di materi yang ada di BMTI itu materinya itu seperti ini. Topologinya, nah topologinya seperti ini. Nah, topologinya seperti ini. Ini yang terkoneksi ke internet, kemudian masuk ke si router gateway. Nah, di sini kita harus install si routernya. Tadi kita udah instalasi. Nah, di sini yang dibutuhkan 2 OS. Nah, boleh Debian. Ini Debian, ini Debian. Nah, bagaimana sih supaya proses instalasi tadi kita nggak usah install lagi? Nah, caranya itu dengan cara cloning. Jadi ini kita yang instalasi tadi kita cloning. Untuk routernya, yang satu lagi untuk servernya. Nah, begitu ceritanya. Oke, kita langsung ya. Nah, di sini instalasi Debian yang tadi, video yang sebelumnya, kita akan cloning. Nah, kita cloning. Nah, di sini namanya itu kita jadiin router 1, LK1. Nah, ini reinisialisasi the MAC address. Nah, ini artinya kita checklist. Jadi IP atau yang udah diinstal tadi, yang di OS yang sebelumnya, nah dia akan ngebaca atau ngikutin sesuai dengan yang pertama. Tapi kalau misalnya kita nggak checklist, dia akan secara yang termasuk SSH atau misalnya IP address-nya itu tidak terisi gitu. Nah, di sini kita nggak mau misal IP address lagi, jadi kita harus checklist gitu. Tapi kalau misalnya kita di unchecklist, berarti kita ngisi secara manual. Oke, kita pilih next, kita clone. Oke, proses clone-nya ini lumayan ada waktunya ya. Oh, alhamdulillah lebih cepat, 47%. Langsung, mudah-mudahan cepat. 1 menit, langsung ya. Apa gunanya kita cloning? Jadi proses tahapan instalasi mulai dari awal tadi kita udah lewatin tahapan itu. Kenapa? Karena kan kita ngebut materi nih di Diklat Keamanan Jaringan 2020 di BMTI. Kebetulan yang kita lakukan secara daring. Nah, untuk menghemat itu dan supaya kita bisa juga khatam Al-Qur'an. Nah, kita nggak usah instalasi lagi, kita cloning aja, tapi diem-diem, jangan dikasih tahu sama BMTI. Ada BMTI ada di grup. Oke, udah selesai. Nah, di sini dia akan muncul satu sistem operasi namanya itu router. Nah, di sini si router ini kita akan setting dia fungsikan sebagai router. Nah, kita jalankan dulu nih. Kita start. Ingat, jangan jalankan yang OS yang pertama tadi. Kita jalankan yang bacanya tadi router yang kita setting. Yang instalasi tadi, jangan kita jalankan, jangan. Karena kita itu sebagai mentahan. Jadi ketika ada nanti trouble, ya udah kita clone aja dari situ gitu. Tapi jangan di apa-apain gitu. Jangan diapa-apain. Oke. Nah, kan kita udah nginstal nih, muncul seperti ini. Caranya ya udah, kita kembali ke device. Optik device, kita unchecklist nih. Habis itu, mesinnya kita reset.
reset. Nah, kita lewatin tuh tahapan proses instalasi. Kita langsung login ke si Debian-nya, Nah, kita coba login. .100 ya. Oke. Kita coba nge-remote. Ini saya close dulu. Kita open. Ya. Ya. Kita clear ya. Kita clear. Nah, caranya yang pertama tadi adalah kita akan menambahkan IP di sini nih. Di yang ke sini kan udah ada nih. Yang ke bawahnya yang nggak ada gitu. Yang ke LAN-nya, yang ke internetnya udah ada gitu. Caranya kita mengetahui yang ke internetnya adalah kita ping kita ping ke Google, itu yang ke atasnya. Nah, caranya adalah kita masuk ke nano etc network interface. Nah, settingannya di sini. Di sini. Npost 3. Nah, kita nambahin IP address di sini. Nah, kita coba cek dulu menggunakan IP address. Nah, di sini namanya Npost 3. Yang ke bawahnya, yang ke LAN, Npost 8. Npost 8. Jangan kebalik nanti. Kalau kebalik, dia nggak bisa. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kita cuma menggunakan perintah Ctrl-K. Ctrl-K, Ctrl-U. Nah, pada baris ini kita letakkan kursornya. Ctrl-K, 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 Ctrl-U. Habis itu, di paling bawah sini, kita Ctrl-U lagi. Artinya kita copy paste yang dari atas ini. Jadi kita biar nggak ngetik lagi gitu. Nah, Npost 3 ini kita ganti menjadi Npost 8. Yang ini juga kita ganti menjadi Npost 8. Nah, IP yang ke bawahnya, karena di soalnya itu menggunakan 100, saya di sini menggunakan 1 aja. 1.1. Ctrl X, yes. IP address-nya sama apa ya? Nama netmask tadi udah, gateway-nya nggak usah. Nah, kemudian kita cek nih, masuk nggak IP yang tadi, Npost 8. Ternyata di sini kita ifconfig Npost 8 up. Nah, di sini kita restart etc init.d networking restart. Biasanya kalau di remote itu dia nggak jalan. Kita coba cek di VirtualBox-nya.
Nah, nPOS 8-nya yang muncul, nPOS 3-nya malah tidak kelihatan kan? Nah, mau nggak mau kita reboot. Nah, ini kita close dulu, nanti kita remote lagi. Nah, udah muncul kan 1.1. Jadi kalau misalnya kita coba cek di sini ya. Saya nggak suka yang hitam. Saya sukanya yang putih. Nah, nPOS 3 udah ada IP-nya 100.100, yang ke bawahnya nPOS 8 1.1. Nah, coba kita ping 192.168.1.1. Replay deh kan. Nah, selanjutnya kita buat satu rule tentang settingan si yang tadi baru kita buat IP address-nya yang ke bawahnya, yang ke LAN-nya. Sekarang kita buat firewall-nya, IP tables-nya. Nah, caranya ini ada script-nya. Takut lupa. Nano etc sysctl.conf. Hilangkan tanda pagar yang ini. Nano etc sysctl.conf. Nah, IP forward-nya kita cari bacaannya yang mana IP forward. Nah, ini IP forward. IP versi 4. Nah, dihilangkan. Habis itu kita simpan. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, IP tables. IP tables-nya ini kita akan buat rule bagaimana supaya si kliennya itu nanti connect ke internet melalui gateway 192.168.1.1 nPOS 8 tadi. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan 1.0. Berarti IP tables, udahlah copy paste aja lah. Nah, IP tables min t nat min a postloadnya source-nya 192.168.1.0 min j masquerade. Kemudian kita enter. IP tables min t nat IP tables min t, coba diketik dah. IP tables min t nat min a post routing min s 192.168.1.0/24 min j masquerade. Salah. Coba kita lihat di job sheet.
Sebentar, supaya saya cek dulu ya. Oke. Ternyata tadi salahnya itu ada di min J. Min J ini nggak ada spasi. Jadi yang benar yang atas ini. Yang atas ini tadi. Oke. Jadi IP tables min T, NAT, min A. Sebentar. Oke. Nah, IP tables sebentar, share screen-nya belum diaktifin. Oke. Nah, IP tables min T, NAT, min A, post routing min S, source-nya 1.0, min J masquerade. Tadi min J-nya itu ada spasi. Nah, di sini berarti ada kesalahan nih. Nanti udah di troubleshooting di sini dia harus seharusnya tidak ada spasi. Seharusnya cuma 1 kali aja. Jadi jangan 2. Oke. Habis itu kita save IP tables-nya. IP tables min save. IP tables min save. Kemudian IP table min save etc IP tables ke etc IP tables. Nah, setelah itu kita munculkan bahwa kita taruh di geser-gesernya gimana ini ya. Mudah-mudahan bisa nanti kelihatan lah ya. Nah, gambarnya kita coba tarik ke bawah. Echo up command IP tables min restore. Jadi kita nanti minta dia nge-restore. Jadi ketika restart nanti tetap aja ada IP tables-nya. Di etc network interface. Nah, dah. Cuma ini aja settingannya untuk konfigurasi di routernya. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek nano etc IP tables, nah kita cek di sini. Ini dia. Min A, post routing, min S, 1 sekian. Yang ke bawahnya min J masquerade. Ctrl X. Dah. Itu yang untuk konfigurasi di routernya. Nah, di soal ini kan kita cuma diminta untuk misalnya tool. Nah, kalau yang ini IP tables yang ini versi 10. Versi 10. Kebetulan saya menggunakan versi 9. Jadi saya tidak menggunakan script ini. ENS33 min J masquerade bisa, IP-nya bisa, nama interface-nya. Habis itu kita save. Nah, ini Debian 10 apa namanya? Ini yang untuk servernya. Oke. Mungkin itu settingan si routernya udah selesai sampai sini aja. Kita clear. Habis itu
kita close. Oke, mungkin itu settingan untuk si routernya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita coba lihat di YouTube yang berikutnya untuk settingan si servernya. Jadi kalau misalnya di soalnya ini, dia cuma install sampai di routernya. Coba kita cek dari topologi. Nah, di sini cuma dia nginstal SSH. Nah, pas waktu di sini, di yang kedua nih, si servernya dia nginstal SSH, FTP, sama HTTP. Oke, kita akan menuju ke video yang berikutnya. Untuk instalasi router cuma cukup seperti itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Settingan router cukup seperti itu di Debian 9.6. Saya lagi proses download untuk Debian 9, Debian 10. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.